Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku cara menyapih anak tanpa drama, tanpa tantrum, dan juga tanpa rasa sakit. Bagaimana caranya? Simak terus videonya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Jadi guys, si Zian itu sekarang umurnya sudah 2 tahun 3 bulan. Nah, jadinya sudah selayaknya dia untuk disapih. Alhamdulillah, proses penyapihan Zian ini berjalan dengan lancar. Ini sudah 1 minggu setelah dia disapih dan dia tidak tantrum, tidak ngamuk-ngamuk, nggak pakai drama gitu ya. Dan juga akunya itu nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain kayak bendungan ASI, dan aku juga nggak ngerasa seperti demam kayak gitu. Pada saat menyapih Zian itu sebenarnya tidak instan begitu langsung stop kayak gitu, enggak. Tetapi ada proses sebelumnya. 1 bulan sebelum ini itu aku selalu ngomongin sama si Zian, jadi aku ajak komunikasi sama dia gitu ya. Kalau bilang Zizi kan sudah besar sekarang. Jadi kalau Zizi sudah besar, Zizi itu minumnya nggak nen mama lagi kayak gitu, tapi minumnya lewat gelas kayak gitu. Nah, proses itu memang nggak langsung begitu aku bilang kayak gitu langsung disapih, itu enggak guys. Tapi itu dimulai dari 1 bulan sebelumnya. Jadinya dalam 1 bulan itu kita kasih pengertian, kita ajak komunikasi, dan pokoknya kita ajakin dia untuk mulai minum pakai gelas kayak gitu. Tibalah saatnya memang dia harus benar-benar sudah di stop. Dan proses penyetopan ini juga nggak langsung begitu hari itu berhenti langsung stop, nggak nen lagi gitu, nggak. Hari pertama itu di stop dulu, bilang dulu sama dia malam harinya, biasanya aku bilang sama dia, Zizi sudah nggak nen lagi ya, karena Zizi sudah besar. Zizi no nenen mama lagi. Aku ajak bicara seperti itu. Pertamanya dia responnya nangis. Jadi nangisnya kayak kayak gitu. Pokoknya dia nangis kayak gitu. Tapi terus aja dibilangin, Zizi, mama itu sayang sama Zizi. Mama tetap sayang sama Zizi. Tapi karena Zizi sudah besar, Zizi nggak nen mama lagi. Zizi minum lewat gelas kayak gitu. Nah, hari pertama, hari kedua dia agak kayak sedih kayak gitu. Tapi kita terus bilangin ke dia. Jadi terus bilangin tuh kalau misalkan dia bilang mah nen kayak gitu, kita harus konsisten bilang no kayak gitu. Tetapi memang kadang-kadang kalau malam hari dia masih mau nen lagi kayak gitu. Nah, untuk itu kalau pas malam, kalau misalkan dia pas lagi tidur, memang kita boleh ngasihnya. Tetapi untuk siang hari itu pertamanya di stop dulu, nggak usah dikasih dulu. Setelah 3 hari dia ini sama sekali sudah nggak nen lagi kayak gitu. Sampai ini sudah 1 minggu sudah berhasil, dia sudah lepas, dia sudah nggak nen lagi. Memang kadang-kadang dia masih kayak minta nen kayak gitu, tapi kita harus konsisten selalu bilang no kayak gitu. Nah, untuk penyapihan anak itu kita harus mempertimbangkan beberapa macam hal. Yang pertama itu pertimbangkan kesiapan si anak. Kesiapan si anak itu beda-beda. Ada yang di bawah 2 tahun itu udah siap disapih. Ada yang belum siap disapih meskipun usianya sudah di atas 2 tahun. Nah, rata-rata anak mulai siap untuk disapih itu antara 1 tahun 8 bulan sampai 2 tahun. Pada saat usia anak 1,5 tahun itu justru sebaiknya jangan disapih dulu. Karena 1,5 tahun anak itu dia lagi pengen deket-deketnya sama mamanya, dan dia memang saat itu fasenya dia lagi tantrum. Sehingga dia pengen terus deket sama mamanya kayak gitu, pengen nen terus juga kayak gitu kan. Nah, makanya kalau usia 1,5 tahun sebaiknya memang undur dulu sampai ke 1 tahun 8 bulanan kayak gitu. Tetapi memang setiap anak itu beda-beda. Nah, kita taunya anak kita itu siap untuk disapih atau belum itu dari komunikasi. Makanya kita perlu membangun komunikasi yang baik antara ibu dan anak. Kalau misalkan anaknya masih kayak memberontak kayak gitu, mau dilepas tapi kok memberontak, kemungkinan dia belum siap untuk disapih. Tapi kalau misalkan anaknya udah kayak dibilangin Zizi udah besar ya, nggak boleh nen mama lagi, no nenen mama lagi, dia kayak ketawa kayak gitu kan. Nah, itu berarti dia mulai ada kesiapan untuk siap disapih seperti itu. Hai, dia datang. Halo guys. Halo guys. Zizi datang.
Nanti dulu ya, Mama mau buat video dulu 10 menit lagi ya. Halo guys. Halo guys dulu. Halo guys, Zizi sudah nggak nen Mama lagi. Iya, iya, bilang Zizi no nenen Mama. No. No. Nah, kayak gitu ya guys. Jadi kadang-kadang dia masih sering bilang nenen. Tapi kita harus konsisten. No. Zizi no nenen Mama lagi. No. Nah, ikut sama ayah bentar ya. 10 menit nanti kita makan. Oke? Dadah guys gitu. Dadah guys. Dadah. Pinter. Dadah guys. Tadi si Zian ya guys, dia baru balik dari main. Dan memang dia masih seperti itu. Dia masih bilang nenen kayak gitu kan. Masih mau minta nen. Tapi kita harus tetap konsisten untuk bilang no kayak gitu ya. Nah, untuk tips yang kedua, agar kita lancar dalam menyapih itu harus sama-sama ikhlas. Artinya yang ikhlas gak cuma anaknya, tapi ibunya sendiri juga harus ikhlas. Kayak aku kemarin, ketika aku mau berencana menyapih si Zian umur 1,5 tahun, itu ada kayak rasa belum sampai, belum tega di hati aku kayak gitu. Jadi seperti aku belum ikhlas untuk menyapih dia. Ketika si ibunya itu belum ikhlas, itu juga berdampak pada anaknya. Anak kita itu juga akan ngerasa belum ikhlas juga kayak gitu. Oleh karena itu penting banget yang kedua, harus sama-sama ikhlas. Antara ibu dan anak itu memang harus sama-sama ikhlas, sudah tidak menyusui lagi dan sudah tidak nen lagi kayak gitu. Terus bilang ke dia, kasih kepercayaan ke dia bahwa meskipun sudah tidak nen lagi, Mama tetap sayang sama Zizi kayak gitu. Nah, kemudian tips yang keempat, alihkan pada minuman yang pakai gelas. Jadi kita mulai memberikan dia minum lewat gelas kayak gitu. Karena biasanya anak-anak ini akan mulai tertarik dengan hal-hal yang baru. Kayak contohnya minum lewat gelas kayak gitu dia, atau minum pakai sedotan kayak gitu kan. Nah, itu dia mulai akan tertarik di situ. Dalam proses penyapihan ini, alhamdulillah aku nggak ngerasain kayak bendungan ASI, bengkak, nyeri kayak gitu ya pada payudara gitu, nggak ngerasain seperti itu. Terus ngerasanya juga lancar-lancar aja. Meskipun masih ada ASI yang keluar, tapi tidak terasa sakit sama sekali. Nah, kuncinya ini guys. Jadi, ketika kita menyapih, mengapa kita perlu menyapih anak setelah usia 2 tahun? Karena pada saat usia 2 tahun itu produksi ASI memang sudah menurun. Bahkan ada yang menurun dengan drastis kayak gitu. Kalau misalkan ada yang ASInya sudah kering sebelum 2 tahun, ya itu memang sudah stop gitu ya ASInya. Tapi kalau misalkan ASInya masih terus ada sampai anak usia 2 tahun, itu sebaiknya proses penyapihan dilakukan pada saat usia anak sudah 2 tahun. Karena salah satunya yang menyebabkan payudara menjadi bengkak, jadi bendungan ASI, itu karena produksi ASI kita masih banyak, terus tiba-tiba langsung di-stop. Kalau sudah langsung di-stop, itu ASI yang masih berproduksi banyak itu dia akan terbendung dan akan membuat bengkak, nyeri, terus bahkan bisa sampai ke mastitis. Mastitis itu dia sudah mengarah ke infeksi dari payudara itu. Nah, jadinya sabar dulu untuk menyapih, tunda sampai usia anak 2 tahun. Karena pada saat usia itu produksi ASI memang sudah berkurang, sudah semakin sedikit, sehingga ketika proses penyapihan produksi ASInya semakin sedikit dan tidak menyebabkan bendungan ASI dan sakit. Itulah kuncinya, kita menyapih jangan buru-buru kayak gitu. Dan juga proses penyapihan nggak langsung hari itu stop, langsung stop sekali, itu enggak. Tetapi boleh diberikan pada saat malam hari, sedikit tapi ya tidak terlalu banyak, sedikit boleh. Kemudian jangan sering memencet-mencet dan mengeluarkan kayak gitu. Karena kalau dipencet-pencet, dikeluarkan, itu dia nanti akan merangsang lagi produksi ASInya. Jadi dia akan bertambah lagi produksi ASInya sehingga ASInya nggak stop-stop kayak gitu. Nah, biasanya ASI ini akan mulai mengering ketika sudah disapih, itu berbeda-beda ya guys. Ada yang cepet kering, ada yang belum cepet kering kayak gitu. Bahkan memang ada yang sampai beberapa bulan masih ada kayak gitu. Nah, setelah proses penyapihan, itu biasanya nanti produksi ASI akan semakin sedikit dan mengering. Kalau misalkan bunda ngalamin kayak payudara menjadi bengkak, terus sakit, terus kayak
ngerangkai lagi kayak gitu. Nah, itu bisa dikompres salah satunya dengan kubis karena dia bisa meringankan rasa nyeri dan juga bisa membuat payudara menjadi kering kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.